Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد وبعد. الحمد لله, puji syukur kepada Allah atas nikmat, izin serta karunia-Nya. Pagi ini kita bisa bersama kembali dalam kajian ini. Moga-moga bersama kita ini kelak Allah membersamakan kita di surga. Masih ingat malam saya sampaikan ada satu hadis sahih, kata Rasulullah, man ghada ila al-masjid aw raha a'adda Allah lahu nuzulan fil jannah kullama ghada aw raha. Man ghada ila al-masjid, siapa orang pagi-pagi sekali pergi ke masjid, yaitu salat subuh, aw raha, raha itu maknanya masa atau di sore hari, dia pergi ke masjid asar, a'addallahu lahu, Allah menjanjikan, Allah yang menjanjikan, Allah tak pernah ingkar dengan janjinya. Bagi siapa? Bagi orang yang subuh dan asar ke masjid, nuzulan fil jannah, hidangan yang penuh kenikmatan di dalam surga. Kullama ghada aw raha, setiap pagi dan sore. Seandainya orang tahu keagungan pergi ke masjid, terutama di subuh dan asar, maka tak akan ada orang yang mau meninggalkan untuk tidak pergi ke masjid. Banyak sekali motivasi-motivasi dalam hadis dan kerugian-kerugian orang yang tidak mau datang ke masjid. Banyak sekali hujjah. Baik, bukan itu kajian kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikuti. Semoga Allah berikan kita kekuatan untuk bisa konsisten hidup dengan sunnah-sunnah. Baik Bapak Ibu, berdasarkan kesepakatan tidak bersama, ibu-ibu kemarin kajiannya tidak selesai, minta diselesaikan. Kalau diizinkan saya selesaikan ini dulu, karena saya khawatir ibu-ibu yang kemarin ikut kajian hari ini mau teruskan, tapi kecewa kalau saya tidak teruskan. Kemarin kajian kita cuma sebentar, hanya 1 jam, karena waktunya sudah mepet maghrib. Kajian kemarin itu menjelaskan soal azab, teguran, dan ujian. Nah, pas bagian ujian tidak selesai, jadi saya ingin meneruskan soal ujian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ujian itu seringkali kita memahami sesuatu yang tidak enak, yang menyakitkan, membuat kita sedih, selalu seperti itu. Padahal tidak demikian. Berdasarkan informasi Al-Quran, bahwa ujian itu ada 2 macam. Ada ujian itu yang enak, ada ujian yang tidak enak. Hujahnya Al-Quran, surat yang ke-7 Al-A'raf ayat 168. Saya bacakan di ujung ayatnya. Allah Ta'ala berfirman, wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Nah, ini ketemu lagi ayat kemarin yang tanya raji'un, turja'un, yarji'un. Ya. Apa kata Allah? Wa balawnahum, dan kami uji mereka
manusia bil hasanat, dengan yang baik-baik. Hasanat yang baik-baik. Uang banyak, ujian. Jabatan naik, ujian. Sehat, ujian. Ilmu, ujian. Pintar kayak ustaz-ustaz ini ujian. Wajah cakep, ujian. Wasayyi'at, dan yang jelek-jelek. Sakit, tak punya uang, sesuatu yang tidak kita harapkan, itu juga ujian. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Kembali kemana? Bersyukur dengan kenikmatan, bersabar dengan cobaan. Baik. Contohnya apa Ustaz? Ujian yang enak-enak. Ayah bunda, bapak ibu, sahabat-sahabat, renungkan baik-baik. Kadang sesuatu yang kita harapkan, kita idamkan, kita inginkan. Saat sesuatu yang kita harapkan, idamkan, dan inginkan itu kita raih berada dalam pelukan kita, sadar tidak sadar, itu menjadi cobaan atau ujian buat kita. Saya kasih contoh sederhana. Ini saya terpaksa tanyanya Bapak Ketua Bidang Dakwah. Antum saja, Ketua Bidang Dakwah. Siapa Ketua Bidang Dakwah ya? Kalau Ustaz Imam. Kalau Imam tak boleh ditanya, karena Imam itu penentu segala-galanya. Baik, Anda tanya Bapak Antum dulu sebelum menikah pengen istri atau tidak? Pengen ya? Serius? Pengen. Sekarang sudah punya, pengen lagi apa tidak? Ini senyumnya ini sebuah jawaban iya gitu loh. Tapi kan ada istri jadi tak nyaman lah jawabnya ya. Coba, belum punya istri pengen punya istri. Setelah punya istri pengen punya anak? Pengen. Setelah punya anak, pekerjaan pengen bagus? Pengen. Sekarang antum sudah raih, istri sudah antum raih, istri jadi cobaan apa? Bu, kalau laki-laki ditanya itu, istri jadi cobaan atau dia? Jawabnya cuma rambut. Kemarin saya tanya, Pak Bu, suami jadi cobaan enggak? Iya Pak Ustaz. Kenceng tuh ibu-ibu itu, Masya Allah. Jadi sebenarnya bapak-bapak tuh jauh lebih menerima loh Bu. Sabar ya Bu. Anak jadi cobaan atau tidak? Harta jadi cobaan atau tidak? Ternyata sesuatu yang kita harapkan enak dalam hidup menjadi cobaan. Mana dalilnya Ustaz? Buka Al-Quran, surat At-Taghabun, surat 64 ayat 14 dan 15. Allah Ta'ala berfirman, ya, surat 64 ayat 14 sampai 15. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa awladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azim. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, inna min azwajikum, sungguh di antara istri-istri kalian yang kita semua awalnya pengen idamkan, wa auladikum, dan anak-anak kalian yang kita tunggu-tunggu, kita harapkan. Apa kata Allah? Aduwwan lakum, ada yang menjadi musuh buat kalian. Kita tidak pengen marah, tapi ada tak saja yang dilakukan istri, suami, anak membuat kita jengkel. Ujian atau bukan? Kata itu, karena itu kata Allah, fahdharuhum, hati-hati kalian terhadap mereka. Jangan reaktif, jangan emosional. Wa in ta'fu, kata Allah, jika kau maafkan mereka atas keliru, wa tasfahu,
kau berlapang dada terhadap mereka. Wa taghfiru, dan kau ampuni mereka. Fa inna Allaha ghafurur rahim. Sungguh Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini ayat sepertinya pembukaan dan closingnya tidak nyambung kalau kita tidak paham. Sungguh di antara istri-istrimu, anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Jika kau maafkan mereka, kau berlapang dada, kau ampuni mereka, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Seperti tidak nyambung. Tapi coba renungkan, Bapak Ibu, kita ini hidup dikasih siapa? Dikasih siapa? Allah ya. Kita rezeki dikasih siapa? Allah. Seluruh kenikmatan ini diberi oleh siapa? Allah. Pertanyaan saya, kita banyak salah nggak sama Allah? Banyak atau tidak? Rasanya bukan banyak, tapi banyak. Itu namanya fi'il tafdil atau isim tafdil. Jadi banyak sekali salah kita. Saat kita meminta ampun kepada Allah, Allah ampuni atau tidak? Allah ampuni atau tidak? Allah ampuni. Apakah yang kita berikan kepada istri dan anak kita atau suami kita sebanyak yang Allah berikan? Tidak. Pantaskah kita mengatakan nggak bakal gue maafin? Coba begitu. Allah kasih kita segalanya. Salah kita banyak sama Allah. Allah tak pernah tutup maaf. Sementara kita tak banyak yang kita berikan pada istri, pada anak, pada teman, pada sahabat. Lalu pantaskah keluar dari lisan ini, tidak akan saya maaf? Coba renungkan baik-baik. Ada nggak dosa yang Allah nggak maafin? Aduh, ini ngantuk. Ayo baca doa anti ngantuk. Doa apa? Anti ngantuk. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusur. Itu doa apa tuh? Bangun. Nah, itu doa ngantuk namanya. Pak, tahu enggak Pak? Saya baca beberapa tahun lalu sebuah magazine macam zaman dulu lah 10 tahun mungkin. Saking komplikatednya hidup orang barat, saking komplikated, mereka susah tidur. Saking susahnya tidur, mereka untuk tidur itu harus minum Valium, obat tidur. Ada hospital yang nangani orang untuk tidur. Saya itu rada gelisah. Saya pengen kirim surat kepada mereka. Gampang, kalau mau gampang tidur, masuk Islam. Caranya ikutin kuliah subuh di Masjid Muhajirin Pertamina Dumai. Insyaallah ngantuk. Bapak masalah negara, tapi memang nikmat umat Islam begitu. Islam itu nikmat, sholat Jumat tidur. Betul nggak? Dengerin kajian subuh ngantuk. Makanya Ustaz kadang-kadang repot. Serius betul dibacain kitab, tidur berjemaah. Kalau nggak dibacain kitab, katanya Ustaznya nggak pakai kitab. Repot tuh urusan. Baik, jadi saya tanya, ada nggak dosa yang nggak dimaafin sama Allah? Ada ya? Apa tuh ya? Hah? Syirik. Itu ya? Saya ulangi, ada nggak dosa yang nggak dimaafin sama Allah? Kalau syirik dari maafin repot ya Pak. Coba saya tanya, pernah nggak Bapak Ibu dulu membaca zodiak? Zodiak ramalan bintang. Syirik atau tidak? Wah nggak dimaafin masuk neraka gitu. Ada nggak yang pernah bilang ada kupu-kupu mau ada tamu? Ayo, syirik atau tidak? Syirik. Tangan gatal. Syirik pula. Ghurafat, tahayyul. Saya yakin yang dimaksud Bapak syirik tak dimaafkan dengan mengambil dalil surat An-Nisa ayat 48 dan ayat 116. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima.
Sungguh Allah tidak memaafkan dosa mensekutukan Allah dengan sesuatu. Allah memaafkan dosa selain hal tersebut bagi yang dikehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, sungguh telah berada pada dosa yang sangat besar. Ayat 116-nya, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sungguh Allah tidak memaafkan dosa mensekutukan Allah dengan sesuatu. Allah memaafkan dosa selain hal tersebut bagi yang dikehendaki. Siapa mempersekutukan Allah, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Baca terjemahan selesai Pak, putus asa semua orang dan dimaafkan saya. Coba baca redaksi dasarnya, nanti korelasikan dengan tafsir Jalalain yang membahas soal kata, bukan tafsir jalan lain ya, tapi tafsir Jalalain. Lihat dalam kota bahasa Arab, Innallaha, inna itu namanya apa? Taukid. Innallah, sesungguhnya Allah, la yaghfir, la itulah apa? La nahi. Yaghfiru itu namanya fi'il mudhari', verb present continuous. Kalau ada la masuk dalam fi'il mudhari' itu artinya tidak, tapi tidaknya tidak the long time, tidak tulus zaman, akan tetapi temporary. Paham nggak? Itulah makanya jadi ustaz itu gak gampang. Cuman persoalannya kan sekarang ya banyak ustaz pokoknya nggak pernah pesantren, nggak belajar kitab, nggak belajar ini, tiba-tiba jadi ustaz. Itu yang kadang-kadang bikin repot tuh. Sini nggak dimaafin. Nah, telah masuk ke dalam fi'il mudhari' itu temporary, tidak the long time, tidak tulus zaman, ahyana. Jelasin Pak ya? Kenapa? Saya mau tanya, mungkin nggak dalam satu Quran itu ada perbedaan satu ayat dengan yang lain? Gak mungkin. Kalau seandainya bukan dari Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Lihat, saya bacakan Quran surat 39 ayat 53. Coba cek semua. Surat 39 ayat 53, namanya surat Az-Zumar. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian putus asa dari kasih sayang Allah. Perhatikan, innallaha, sesungguhnya Allah, yaghfiru, selalu memaafkan, ad-dzunub, dosa-dosa, jami'an, seluruhnya. Kalau fik ayatnya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innallaha huwal ghafurur rahim. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bertolak belakang enggak ayat tadi itu? Tidak, karena kita tidak paham, seolah-olah bertolak belakang. Jelas atau tidak? Jadi semua dosa dimaafkan. Bahkan saya bisa sampaikan satu ayat tentang syirik diucapkan dan dimaafkan ya Allah. Mana dalilnya? Buka Quran surat Al-Furqan 25 dari ayat 68 sampai 71. Surat 25 ayat 68 sampai 71. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wa la yazunun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adabu yawm al-qiyamah wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan fa ulaika yubaddilu Allah sayyi'atihim hasanat wa kana Allah ghafurur rahim wa man taba wa 'amila shalihan fa innahu yatubu ila Allah mata. Coba renungkan, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang tidak menyerbu beserta Allah Tuhan yang lain. Berarti tidak apa? Tidak syirik. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi, dan orang yang tidak membunuh yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar. Satu, tidak syirik. Dua, tidak membunuh. Wala yaznun, dan tidak berzina. Ini dosa tiga besar. Tidak syirik, tidak membunuh, tidak berzina. Tiga-tiganya dosa besar. Karena itu Allah katakan pada ayat yang 9-nya, wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Siapa melakukan hal demikian, hukumannya berat. Apa hukumannya?
yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamah, dilipat gandakan azabnya nanti di hari kiamat. Tidak cukup di situ, dia tidak taubat, wa yakhlud fihi muhana, kekal di neraka dalam keadaan hina. Tapi lihat ayat 70-nya, kabar gembira. Gimana? Illa man taba wa 'amila shalihan, kecuali mereka yang bertaubat, beramal saleh, beriman, beramal saleh. Bukan cuma dimaafkan, yubaddilullah sayyi'atihim hasanat, diganti oleh Allah semua kejelekannya dengan kebaikan. Jadi syirik bisa dimaafin atau tidak? Saya cuma mau bilang, Allah kasih kita segalanya. Saat kita banyak dosa, mohon ampun kepada Allah, Allah buka maafnya buat kita. Masa iya sih istri, anak salah, keliru, kan gak sebanyak yang Allah kasih sama mereka, sama kita, kok kita bisa tak memaafkan? Nah, catat baik-baik ya. Baik. Jadi ujian itu ada yang istri harapan, anak harapan, suami harapan, harta harapan. Saat Allah kasih jadi cobaan. Caranya gini Pak, agar kita bisa memaafkan. Sebenarnya panjang kajiannya. Saya hanya mau menukil satu kitab ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Badawi Al-Khalafi. Beliau menukil satu hadis terakhir pada bab iyan. Kata beliau, la yafruq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah suami membenci istri atau sebaliknya oleh karena pada pasanganmu itu tersimpan keburukan akhirat. Ingatlah bahwa pada pasanganmu itu masih menyimpan jutaan akhlak baik. Ingat baiknya, lupakan jeleknya. Kita sedang membangun cinta di rumah kita. Tapi kalau kita hanya ingat jeleknya dengan melupakan kebaikannya, sesungguhnya kita sedang menghancurkan rumah tangga kita. Jadi ujian itu ada yang ya, istri, harta. Ini clear ya. Lalu kemudian ujian itu ada yang tidak enak. Kalau yang tidak enak nggak usah dijelasin ya, panjang kali ya. Salah satu contohnya Al-Baqarah 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Apa kata Allah? Nih, perhatikan baik-baik. Dan pasti kami uji manusia dengan apa? Ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, dan seterusnya. Intinya bahwa ujian itu ada yang enak, ada yang tidak enak. Nah sekarang mari kita lihat bagaimana orang itu bersikap terhadap ujian yang enak dan yang tidak enak. Belum cara menghadapi ujian, cuman bagaimana orang bersikap terhadap ujian enak yang Allah beri dan ujian yang tidak enak Allah beri. Baik, pelan-pelan saya ingin menyampaikan 3, nanti baru ujian yang tidak enak. Mulai dari yang paling jelek, bagaimana orang bersikap ketika dikasih ujian enak dan tidak enak. Buka Quran surat 17 Al-Isra ayat 83. Surat apa? 17 ayat 83. Renungkan baik-baik. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi wa idza massahu syarru kana ya'usa. Wa idza an'amna 'alal insani, dan ketika kami anugerahkan kenikmatan-kenikmatan kepada manusia, istri, suami, harta, jabatan, kesenangan, kesehatan, kebahagiaan, tahu gak cenderungnya apa? Ada 2 Pak, dua-duanya negatif. Apa itu? Yang pertama, a'rodoh, berpaling dari Tuhan. Orang tua kalau dapat enak terus suka berpaling dari Allah. Yang kedua, wana'a bijanibi, menjauh dengan sombongnya. Coba tanya deh, kamu masih muda, sukses, karirmu bagus. Jawabannya kira-kira gimana Pak? Usaha, peras keringat, banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi, itu jawaban sombong. Dia kembalikan kepada dirinya. Saya tanya, Bapak Ibu di sini, siapa secara finansial sepanjang sejarah paling sukses? Mau bilang Korun?
Mau bilang Fir'aun? Lah, Nabi Sulaiman. Betul atau tidak? Kerajaannya luas atau tidak? Masya Allah. Kekayaannya nggak usah ditanya. Bisa bicara dengan binatang? Iya. Bala tentaranya? Jin. Istrinya cantik atau tidak? Istrinya cantik kok. Namanya siapa? Balqis. Sampai ada orang tuh sekarang kalau doa habis pernikahan itu, Allahumma alif baina qulubihim kama alafta baina Sulaiman wa Balqis. Saya juga nggak tahu itu doa dirangkai oleh siapa itu. Kalau cari hadisnya nggak ketemu itu, Pak. Saya kebetulan konsentrasi di bidang hadis, jadi saya coba ubah-ubah tuh tanya cari itu nggak ketemu. Yang lebih konyol lagi antara Yusuf dan Sulaikha. Kapan Nabi Yusuf dan Sulaikha pernah menikah? Kenapa itu jadi doa tuh? Sudah, nanti Ustaz terang. Ustaz yang ini pulang Ustaz. Jangan bikin kita persoalan di sini. Ya, saya betul-betul konsentrasi di bidang hadis, jadi saya betul-betul pelajari hadis itu dengan detail. Ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Nabi Sulaiman paling keren secara finansial. Ketika Sulaiman ditanya, wahai Sulaiman, dari mana kau dapatkan semua ini? Apa jawaban Nabi Sulaiman? Usaha, peras keringat, banting tulang, gitu atau tidak? Tidak. Jawaban Nabi Sulaiman simpel. Hada min fadli Rabbi. Semua ini adalah anugerah dari Rabb. Jadi semuanya disandarkan kepada Allah, tidak disandarkan kepada diri. Nabi Sulaiman. Tapi kebanyakan manusia, kata Allah pada surat 17:83, ketika kami anugerahkan kenikmatan kepada manusia, kecenderungannya berpaling dan menjauh dengan sombong. Wa idza massahu syarru kana ya'usa. Kalau dikasih sesuatu yang gak enak, putus asa. Dikasih enak jauh dari Allah, dikasih susah jauh dari Allah. Ini kecenderungan yang paling jelek, Pak. Bersikap kepada ujian enak dan tidak enak. Dikasih enak lari dari Allah, dikasih susah jauh dari Allah. Padahal Pak Ketua BDI, misalnya kasih saya sesuatu, apa yang saya bilang sama Pak Ketua BDI? Alhamdulillah, jazakallah, terima kasih Pak. Kan gitu ya? Habis bilang makasih apa? Saya mesti ingat terus, ketemu di mana, oh Bapak itu yang kasih saya ingat terus. Ini yang ngasih manusia, kita bilang makasih dan kita ingat terus dan kita mendekat. Ini Allah yang ngasih segalanya, kita lupa, kita nggak makasih, kita malah lari menjauh dari Allah. Coba di mana kita punya akal? Betul atau tidak? Mestinya kan kalau dikasih nikmat makin dekat ya sama Allah ya. Ini dikasih nikmat malah lari dan menjauh dengan sombongnya. Itu kecenderungan manusia. Baik, sekarang yang kedua, yang lebih baik dari itu. Sedikitlah lebih baik dari itu. Kalau itu buruk kali itu. Dikasih enak jauh, dikasih susah jauh. Sekarang lebih baik dari itu sedikit. Buka Quran surat 41 ayat 51. Surat Fussilat, surat ke-41 ayat 51. Ayatnya sama awalnya, closing ayatnya berbeda. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi wa idza massahu syarru fadhu du'ain alim. Wa idza an'amna 'alal insan, dan ketika kami anugerahkan kenikmatan kepada manusia, harta, sehat, kedudukan, ya, istri bagus, suami oke, anak luar biasa, ada dua kecenderungan, berpaling dan menjauh dengan sombong. Sama. Tapi kelebihannya di ujung. Wa idza massahu syarru, kalau dia ditimpa sesuatu yang enggak enak, fatu du'ain arid, baru dia doanya panjang. Artinya apa? Dikasih senang lari dari Allah, dikasih susah baru cari Allah. Butuh Allahnya kalau lagi susah, sampai nangis-nangis tuh. Coba tanya sama ibu-ibu, Bu, mana lebih khusyuk sholatnya? Lagi senang apa lagi susah? Lagi apa, Bu?
Susah. Kalau kita minta susah terus saja. Tuh, lihat tuh. Kesulitan membuat orang dekat dengan Allah, mencari Allah. Dalam kebahagiaan orang lari dari Allah. Inilah sikap manusia terhadap ujian enak dan tidak enak, yang jauh lebih baik daripada yang pertama. Terus seharusnya kita gimana, Ustaz? Apakah seperti Quran surat 1783 atau seperti Quran surat 4151 tadi? Yang benar adalah punya kitab Riyadhus Shalihin, cek hadis nomor 27, babnya bab sabar. Ya, sanadnya dari Abi Yahya Suhaib ibn Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min, in asabatu sarra syakara fakana khairan lahu wa in asabatu dharra sabara fakana khairan lahu. Kata Nabi, ajaban. Apa ajaban? Mengagumkan, keren orang mukmin itu. Kenapa? Inna amrahu kullahu lahu khair. Karena orang mukmin itu seluruh urusannya yang menimpa dirinya, kullahu, seluruhnya, lahu, baginya, khair, adalah kebaikan. Jadi kenapa orang mukmin mengagumkan? Karena apapun yang terjadi pada dirinya selalu dianggap baik. Apapun, kullahu, seluruhnya dianggap baik. Insyaallah. Lalu kemudian walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Yang demikian itu tidak mungkin dimiliki kecuali oleh orang yang beriman dengan benar. Tidak bisa Pak kita bilang begini, nanti kalau saya begini, saya anggap baik. Tidak bisa. Itu reaksi otomatis dari keimanan kita. Kalau iman kita baik, reaksinya pasti akan baik terhadap nikmat, baik terhadap cobaan. Itu nggak bisa dipaksa. Maka yang perlu dikencengin adalah imannya. Nah, pelajari gimana caranya iman itu terus naik gitu. Jadi saya lagi mengagumkan orang mukmin karena setiap urusan yang menimpa dirinya selalu dianggap baik. Yang demikian tidak mungkin dimiliki kecuali oleh orang yang beriman dengan benar. Kalau dia diberi nikmat, kata Allah, dia bersyukur dan dia baik, dan dia baik baginya. Kalau dia diberi cobaan, dia sabar dan itu baik baginya. Nah, inilah orang mukmin yang benar. Jadi apapun yang terjadi selalu dianggap baik. Sudah begitu kita? Pak, sudah begitu belum? Semuanya sudah dianggap baik belum? Udah Ustaz, kalau lagi ngaji Pak Ustaz. Kemarin telepon Pak, saya mana yang aturin tiket saya. Kemarin di WA di Jakarta, Ustaz, tiketnya maju 10 menit. Alhamdulillah, anak berangkat jam 3 dari sampai bandara, dilihat mundur 70 menit. Awal maju 10 menit, terus mundur 70 menit. Coba, kita mau ngeluh, mau ngalah. Allah kasih nikmatnya banyak, udah semuanya baik. Itulah orang mukmin. Karena Allah tidak mungkin memberi buat kita yang tidak baik. Tidak mungkin. Jadi bagaimana kita ini bisa terlalu tersenyum? Itu caranya adalah menganggap baik seluruhnya apa yang diberi oleh Allah, maka hidup kita penuh dengan senang. Baik, nanti ada caranya, sabar ya. Tapi waktu sudah habis ya? Oh belum, saya kira sudah habis. Kalau habis saya tutup. Baik, sudah ya, selesai. Jadi orang bersikap terhadap nikmat yang enak dan tidak enak, cobaan enak dan tidak enak. Yang pertama dikasih enak lari, dikasih susah lari. Yang kedua dikasih enak lari, dikasih susah baru cari Allah. Yang terbaik dikasih susah atau dikasih senang, dia terus mendekat kepada Allah. Baik, sekarang masuk ke ujian yang tidak enak. Gimana cara ngadepinnya, Ustaz? Ini sebenarnya yang terpenting. Ngadepin ujian tidak enak. Satu hal saya ingin sampaikan dulu, Pak.
ujian tidak enak itu selama manusia hidup, dia tidak akan pernah hilang. Pasti akan ada terus menerus. Pasti. Saya bilang begini, dunia ini tempatnya ujian atau bukan? Tempatnya ujian atau bukan? Tempatnya yang bukan tempatnya ujian itu mana? Surga. Betul atau bukan? Dunia tempatnya ujian. Mana dalilnya Islam? Bapak sering baca ayatnya itu, surat Al-Mulk ayat 2. Gimana? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah yang telah menciptakan mati dan hidup untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Jadi hidup ini tempatnya ujian. Orang hidup nggak mau diuji itu aneh. Oh, kita ada di tempatnya ujian. Sama saya tanya, kita dulu sekolah Pak? Iya, di sekolah itu ada ujian? Ada ujian, nggak mau diuji jangan sekolah. Hidup ini tempatnya ujian, nggak mau diuji jangan. Terus mati aja. Dia pikir mati juga nggak ada ujian. Datang malaikat munkar akhirnya. Hidup ini memang tempatnya ujian. Baru berhenti ujian itu di surga nanti. Gak mungkin ujian itu tidak ada. Semua manusia diuji. Saya cari orang yang paling bahagia menurut saya. Menurut saya ayah. Menurut saya ayahnya paling bahagia karena wajahnya berceria. Saya tanya ya, pernah diuji nggak ya? Pernah diuji nggak ya? Sering itu. Jawabannya sering. Banyak atau sedikit ya? Banyak lagi coba. Padahal ujian itu dikit. Yang banyak nikmat loh ya. Kan coba lihat ayatnya surat Al-Baqarah 155. Walanabluwannakum bisyai'in, dan kami uji manusia bisyai'in itu sesuatu kecil, sedikit. Yang banyak itu nikmat. Makanya dalam Quran surat 14 ayat 34 Allah berfirman, wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Apa kata Allah? Dan aku anugerahkan kepada kalian setiap apa yang kalian inginkan. Dan jika kalian mau menghitung nikmat Allah, maka nikmat Allah tidak terhitung begitu banyaknya. Ujian dikit, nikmat banyak. Tapi semua manusia kalau ditanya pernah diuji, jawabannya bukan pernah. Banyak Pak Ustaz. Bukan sendiri jawaban begitu ya. Semua begitu ya. Kenapa? Karena kalau kita diuji, kita ingat terus. Kalau dikasih nikmat, kita lupa. Ujian yang sedikit terasa banyak karena diingat terus. Nikmat yang banyak terasa sedikit karena kita lupa. Ya sudahlah, clear dia. Jadi orang yang paling bahagia dia masih diuji ya. Jadi saya cuma mau bilang Pak, ujian itu selama kita hidup pasti ada. Dalil hadisnya di dalam Dzikrul Maut wa Qasrul Amal, hadis nomor 577 dalam kitab yang sama Riyadhus Shalihin, berjalur dari Ibnu Mas'ud, dirawikan oleh Imam Bukhari. Ibn Mas'ud menguturkan begini, khatta Nabi khattan murabba'an wa khatta khattan fil wasat kharijan min wa khatta mutatan sigharan fil wasat min janibihi alladhi fil wasat faqala hadha al-insan wa hada ajaluhu mahitan lahu qad ahata bi wa huwa kharijun amaluhu wa hadhihi al-hutat as-sighar al-a'rad wa in akhtaw hada nahasha hada wa in akhtaw hada nahasha hada. Rawahu Bukhari. Begini Pak, Rasulullah itu keren banget Pak. Kata Ibn Mas'ud, Rasulullah itu membuat garis bentuknya persegi empat begini Pak. Garisnya persegi empat nih, murabbah. Lalu ditarik garis oleh Rasulullah di tengah, panjang sampai lewat persegi empat. Lalu Nabi membuat garis-garis kecil. Menurut ulama dalam kitab Dalilul Falihin, ketika mensarah hadis itu ada 3 garis-garis kecil. Persegi empat panjang, lalu ditarik lewat dari persegi empat, lalu garis-garis kecil 3 di bawah di tengah. Kata Nabi, ini manusia, sambil nunjuk di dalam persegi empat itu. Persegi empat ini kata Nabi kematian. Itu manusia nggak bisa lari dari kematian. Penjelasannya panjang. Lalu garis yang panjang lewat dari persegi empat itu kata Nabi al-amal. Apa artinya amal? Angan-angan, bukan perbuatan ya. Kalau perbuatan pakai ain, kalau angan-angan pakai alif, amal. Makanya banyak orang susah sebut tuh kotak amal. Nah, berarti kotak angan-angan, makanya isinya suka kosong. Yang benar kotak apa? Amal.
Kalau imam kayak di sini nih Pak, sholat kita kan seneng ya Pak ya. Diimamin beliau, diimamin ustaz, enak lah. Ini kadang-kadang ada orang nekat jadi imam, bacanya kacau Pak. Yang pusing itu di belakangnya Pak. Serius Pak. Ya. Nah, lalu garis-garis kecil ini apa kata Nabi? Nah, kenapa tiga? Ternyata kata Nabi, wa in akhtau hadza nahasyaw hadza wa in akhtau hadza nahasyaw hadza. Tiga garis kecil ini adalah ujian hidup atau rintangan. Kenapa dia tiga? Wa in akhtau hadza nahasyaw hadza. Kalau kau lepas dari satu ujian ini, kau pasti jumpa dengan ujian ini. Kau kelar dengan ujian ini sudah nunggu. Kau selesai, begitu seterusnya. Yang namanya hidup itu takkan pernah lepas dari ujian. Persoalannya bukan ujiannya, tapi persoalannya kita punya senjata nggak cara ngadepin ujian. Itu yang penting. Maka dalam kesempatan ini saya ingin memberi senjatanya. Kan hidup ini peperangan Pak. Kalau kita punya senjatanya menang, tapi kalau nggak punya senjata mati kita. Nah bagaimana tuh? Yuk satu-satu. Gimana ngadepin ujian yang tidak enak itu? Yang pertama, pahami. Yang pertama dulu, pahami agar kita bisa tegar dengan ujian, bahwa ujian itu merupakan takdir Allah. Itu dulu. Siapa yang bisa melawan takdir? Dan Rasulullah SAW mengatakan, kataballah maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50,000 sana. Kataballah, Allah telah menetapkan maqadir al-khalaiq, takdir seluruh makhluk, qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50,000 sana, 50,000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Jadi takdir seluruh makhluk sudah ditetapkan oleh Allah 50,000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Siapa yang tahu takdir? Jadi ujian itu adalah takdir, tapi kita mesti tahu. Apa yang kita mesti tahu? Nih, perhatikan. Pak, kadang takdir itu tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Yang perlu kita tahu bahwa takdir yang Allah berikan adalah yang terbaik buat kita. Tidak seluruh takdir itu sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Namun itu kita harus tahu bahwa takdir yang Allah berikan itu yang terbaik buat kita. Karena itu jangan pernah ukur baik menurut pikiran dan perasaan kita, tapi ukurlah baik menurut keinginan Allah. Kenapa? Yang baik buat kita belum tentu baik buat Allah. Yang baik buat Allah pasti baik buat kita. Quran surat Al-Baqarah 216. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Apa kata Allah? Boleh jadi yang kalian anggap tidak baik, kalian tidak suka, jangan-jangan itu yang terbaik menurut Allah. Dan boleh jadi yang kalian anggap terbaik, jangan-jangan itu gak baik menurut Allah. Allah Maha mengetahui yang terbaik buat kita, sedangkan kita sendiri tak pernah tahu yang terbaik buat kita. Kalau kita ditanya pengen punya ini, pengen punya itu, pengen punya ini, pengen begini, pengen begitu, betul atau tidak? Padahal itu belum tentu baik menurut Allah. Coba bayangkan saja, ini bapak misalnya punya jet pribadi, wah rumahnya banyak, begini-begini. Mungkin tak hari ini duduk di majelis ilmu ini? Nggak mungkin. Jadi Allah kasih kita yang terbaik atau tidak? Yang terbaik. Jelas sampai sini? Jadi semua takdir Allah. Mana dari Qurannya Ustaz? Buka surat 57, surat Al-Hadid ayat 22 sampai 23. Surat 57 ayat 22 sampai 23. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir likay la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Apa kata Allah? Tidak ada satu musibah. Surat 57 ayat 22 dan 23. Tidak ada satu musibah yang terjadi di muka bumi dan yang menimpa diri kalian
kecuali semuanya sudah tercatat dalam kitab Allah di Lauhil Mahfuz sebelum diwujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Kenapa Allah telah beritahu itu? Agar kalian tidak terlalu sedih dengan apa yang luput dari kalian, dan kalian tidak terlalu senang dengan apa yang kalian raih. Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Melampaui batas dalam kebahagiaan ketika menerima nikmat, melampaui batas dalam kesedihan ketika mendapatkan cobaan. Renungkan baik-baik. Aduh. Jadi setting Allah terbaik atau tidak? Terbaik. Cuma kita ini unik Pak, sudah nyalain sana, nyalain sini. Padahal kata Rasulullah, "Idza asabaka syai'un fala taqul law anni kana fa'altu kadza wa kadza, walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'ala fa inna law taftahu 'amal syaitan." Jika engkau ditimpa satu cobaan, jangan pernah kau bilang, coba begini, mungkin ini enggak kejadian nih, coba begini, mungkin ini tidak terjadi. Lah, tapi katakanlah ini qadar Allah. Karena kata seandainya, fa inna law, karena kata seandainya itu membuka peluang setan merusak iman dan pikiran kita. Hati-hati itu. Pak, orang tuh kalau percaya takdir Pak, enak banget Pak. Yang gak enak menurut orang jadi kenikmatan. Betul. Nih, saya kasih tes. Kalau kita percaya takdir, semua jadi nikmat. Makanya kita nggak boleh bilang coba begini, coba begitu, tidak boleh. Nih, saya tanya satu. Ini hari ini tanyanya imam, Pak Ustadz yang saya tanya nih. Pak Ustadz naik mobil sama istrinya. Sampai di persimpangan, ke kiri bisa, ke kanan bisa. Bukan di Dumai. Kalau di Dumai jarang macet lah. Itu di Bandung di tempatnya Pak Ustadz. Ya. Ke kanan bisa, ke kiri bisa. Kata istrinya, lewat kiri aja nih. Kata Ustadz, ke kanan aja. Akhirnya tuh milih yang ditunjukin istri, ke kiri, lewat kiri. Terus macet total karena ada kecelakaan. Kira-kira nih Pak Ustadz bilangnya apa? Tuh kan, gue bilang tuh macam-macam tuh. Pak, kira-kira itu di mobil tambah enak apa enggak? Tambah cepat nyampenya apa tambah lama? Oh, tambah seperaut gak garu-garuan itu. Terus meneng ya. Coba kalau percaya takdir. Ketika macet istrinya bilang maaf ya Bu, ternyata macet. Sudahlah, Allah sudah menakdirkan ini semua sebelum terjadi. Mungkin Allah ingin lebih lama kita berdua di mobil ini. Masya Allah, merubah sesuatu yang tidak enak menjadi enak. Kenapa? Mempercayai takdir. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayat As-Sa'idah, kenapa orang itu tidak bahagia? Karena akhir-akhir ini orang itu banyak dilanda dua penyakit. Yang pertama al-ham, yang kedua al-hazan. Apa itu al-hazan? Al-hazan itu penyakit Pak, orang selalu meratap dengan kejadian masa lalu yang gak enak. Terus coba gue ngambil kesimpulan kayak gitu dulu ya. Mungkin hidup gue gak kayak begini. Coba gue dulu kuliahnya gak jurusan ini ya. Mungkin gak begini. Terus aja meratap. Apa bisa bahagia tuh orang? Capek. Dia gak tahu semua sudah takdir yang Allah tentukan. Kalau Allah itu selalu khawatir dan takut dengan masa yang akan datang. Nanti anak saya makan apa ya? Nanti gimana ya? Nanti gimana? Wah tuh Pak, kalau orang ditimpa dua penyakit itu bisa mati jadi berdiri itu. Ya kan? Bagaimana Anda takut? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tak ada satu makhluk hidup di muka bumi ini kecuali rezekinya sudah dijamin oleh Allah. Jadi tugas kita apa? Usaha sekuat tenaga, doa sekuat tenaga, dan kemudian pasrahkan kepada